Saudaraku, sebelum kita beranjak melakukan aktivitas kita di hari ini, mari saudaraku, kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudaraku? Semoga kabar dari kita semua ada di dalam kegembiraan sukacita yang dari Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Sekali lagi, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian saudaraku firman Tuhan. Kejahatan semakin merajalela, penindasan terjadi, dan ketidakadilan diperankan oleh bangsa ini, sehingga keadaan masyarakat sosial semakin bobrok dan jatuh ke dalam kekacauan. Ini terjadi karena manusia semakin jauh dari Tuhan, bahkan memberikan dirinya menyembah dewa-dewa atau Baal, patung-patung sesembahan. Tidak ada lagi satupun yang menginginkan adanya kedamaian, ketentraman terjadi, sehingga kaca balau itu menjadi gambaran dari bumi ini. Kekuasaan yang menindas di sana ada terjadi. Ketidakadilan diperankan banyak orang, kekerasan, kejahatan, dan saling mendendam. Itu yang membuat kehidupan semakin kacau. Saudaraku, di tengah keadaan seperti inilah Habakuk melihat bahwa keadaan itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dalam penglihatannya Allah bekerja. Dalam penglihatannya Allah tidak menginginkan situasi ini terus terjadi seperti itu. Tetapi Allah akan mengubahkan. Tetapi di sana ada pembaharuan. Pembaharuan itu, yaitu saudara-saudaraku, bahwa di bumi ini akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Akan banyak orang yang mencari Tuhan. Akan banyak orang yang mau memahami pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata dan terjadi di bumi ini. Penglihatan ini meneguhkan semua bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan masyarakat itu terjadi di dalam kekacauan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kedamaian. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini kepada kita? Saudaraku, ingatlah bahwa apapun bentuk ketidakadilan, bahwa apapun bentuk penindasan, saudara-saudaraku, tidak akan pernah kekal. Dia akan berakhir. Dan yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengakhiri. Kemuliaan Tuhan akan nyata. Barangkali dalam perjalanan kehidupan kita ada merasakan ketidakadilan, ada merasakan penindasan, ada merasakan kesesakan karena melihat semakin bobroknya kehidupan masyarakat sosial. Tetapi saudaraku, Tuhan akan bertindak mengubahkan itu, bahwa akan semakin banyak orang yang sungguh-sungguh pada akhirnya mau mengenal Tuhan, dan di sana akan tercipta kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudaraku, melihat keadaan yang terjadi, jangan pesimis, jangan hilang harapan, tetapi selalulah berharap bahwa hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Bila hari ini ada ketidakadilan, ada kekerasan, ada kejahatan, tetapi itu semua akan berakhir. Kemuliaan Tuhan akan menggantikannya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu setiap orang biarlah dia menjadi seseorang yang mampu memberikan kontribusi positif, menjadi alat kebaikan kepada semua orang.
kita menjadi alat kebaikan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah tempat pekerjaan kita. Sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan itu akan nyata dan akan terlihat pada dan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengaku bahwa bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, pengetahuan tentang Engkau. Di tengah-tengah kehidupan seperti itu, kami mengharap bahwa hari esok adalah jauh lebih baik dari masa kini. Bila pada masa kini kami melihat begitu banyak kebobrokan sosial, di mana kejahatan, intimidasi, kekerasan terjadi, kiranya Engkau ya Bapa di sorga menjadikan kami untuk serana menciptakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan yang benar, adil, dan penuh kedamaian di dalam cinta kasih. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah hidup mereka, hidup kami semuanya, menjadi hidup yang penuh di dalam kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin.